Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakim dari kelas TAI 19D2 Universitas Kota Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode alokasi pil atau berkas. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengalokasikan berkas untuk sebuah berkas agar disk dapat digunakan secara optimal dan agar berkas dapat diakses secara cepat. Ada 3 metode utama untuk mengalokasikan ruang disk yang digunakan secara luas, yaitu alokasi berkesinambungan, alokasi link, alokasi berindeks. Alokasi berkesinambungan, jenis alokasi ini menempatkan berkas pada blok secara berkesinambungan atau berurutan dalam disk. Alokasi berkesinambungan dari suatu berkas diketahui melalui alamat dan panjang disk dari blok pertama. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu 1. Penerapannya mudah karena perpindahan head membutuhkan waktu sedikit untuk menyimpan suatu berkas karena letaknya berdekatan. Yang kedua, perpindahan head menjadi masalah hanya bila sektor terakhir dari suatu tracks A dan sektor awal tracks A plus 1. Yang ketiga, waktu pengaksesan suatu berkas lebih cepat karena head tidak berpindah melalui jauh dari dalam pembacaan berkas. Adapun kekurangan metode ini yaitu perlunya blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Alokasi link. Metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada alokasi berkesinambungan. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan link list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar di dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah petunjuk ke awal dan akhir blok sebuah berkas. Setiap blok mempunyai petunjuk ke blok berikutnya. Dengan metode ini, setiap direktori masuk mempunyai petunjuk ke arah blok disk dari berkas. Untuk membaca suatu berkas, cukup dengan membaca blok-blok dengan mengikuti pergerakan petunjuk. Adapun kelemahan metode ini yaitu metode ini hanya secara efektif untuk mengakses berkas secara sekuensial. Seluruh tabel file harus disimpan di memori. Jika penyimpanan berukuran besar mengakibatkan tabel berukuran besar dan harus ditaruh di memori utama, meskipun hanya satu berkas yang dibuka. Adapun keuntungan untuk metode ini yaitu pengaksesan acak lebih mudah, meskipun masih harus menelusuri rantai berkaitan untuk menentukan lokasi blok berkas. Rantai blok seluruhnya di memori sehingga dapat dilakukan secara cepat tanpa membuat pengaksesan ke disk. Sistem berkas dalam sistem operasi Windows. Yang pertama ada FAT16 sistem. Berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS atau Windows 3.12. Yang kedua FAT32 sistem. Ini digunakan oleh keluarga Windows 9x3. Dan selanjutnya ada NTFS. Sistem berkas ini adalah sistem berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Selanjutnya ada alokasi dengan indeks. Metode alokasi dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi dampingan. Metode ini mendukung akses secara langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal karena blok kosong maupun dalam disk dapat memenuhi permintaan ruang tambahan. Menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan suatu petunjuk menjadi dalam suatu lokasi yang dinamakan blok indeks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.